Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Syarifuddin. Saya dari kelas MI2E. Di sini saya akan mendemokan sebuah website yang sudah saya buat untuk keperluan tugas UTS mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke, langsung saja. Di sini untuk halaman yang pertama terdapat halaman login. Halaman login merupakan halaman autentikasi di mana user harus mengisi username dan password yang sesuai agar dapat menuju ke halaman website yang dituju. Jika user telah memiliki akun pada website tersebut, maka tinggal mengisi username dan password yang sudah dibuat. Namun jika masih belum ada, silakan klik tombol register. Maka di sini kita akan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi dari password yang dibuat. Nah, di sini karena saya sudah melakukan login, maka kita langsung saja login untuk menuju ke halaman website yang sudah saya buat. Dengan memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Untuk masuk, kita klik login. Kemudian pada login, kita akan masuk ke halaman website yang akan dituju, yakni di sini halaman home saya. Halaman home saya ini berisi tentang data artikel, data yang terdapat pada tabel artikel. Di sini terdapat beberapa data dan konten yang saya gunakan untuk halaman saya yaitu konten game. Yang pertama di sini terdapat fitur read more. Nah, jika kita mengklik read more dari artikel yang ada pada halaman ini, maka kita akan menuju ke isi konten dari masing-masing artikel. Di sini berisi ada gambar, kemudian isi dari penjelasan gamenya, dan komentar-komentar. Nah, kemudian yang kedua, di sebelah kanan terdapat set widget. Di sini fungsinya saya gunakan untuk membagi genre dari masing-masing game. Di sini saya mengambil konten game dengan dua genre yang berbeda. Yang pertama terdapat genre MOBA, yang kedua genre game FPS. Jika kita klik salah satunya, contohnya game FPS, maka kita akan menuju ke halaman di mana genre game yang tampil di sini hanya game FPS saja. Game FPS ini merupakan game first person shooting, yaitu game tembak-tembakan. Contohnya ada Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Untuk rootnya di sini menggunakan kategori short FPS. Nah, jika kita mengklik read more dari salah satu artikel, maka kita akan dibawa ke halaman artikel dari game tersebut. Sama seperti tadi, dengan roots artikel/id. Sama dengan kategori yang satunya, yakni game MOBA. Di sini game MOBA berisi tentang konten game multiplayer online battle analog. Sama, jika kita klik read more, maka kita akan menuju ke halaman artikel dengan root artikel/id. Di sini berdasarkan dengan urutan dari artikel yang ada di sini. Jika artikel yang pertama maka menggunakan ID 1, artikel kedua menggunakan ID kedua, dan seterusnya. Kemudian yang kedua terdapat menu about yang terdapat pada header. Jika kita klik about, di sini kita akan menuju ke roots localhost/about. Pada halaman about sendiri berisi tentang data diri saya, data pribadi yang berisikan nama, NIM, alamat, jurusan, dan prodi. Kemudian yang ketiga yaitu halaman manage. Di sini manage merupakan halaman untuk mengelola data yang ada pada artikel, termasuk dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Halaman manage menggunakan root localhost 8000/manage. Di sini terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada create, read, update, dan delete. Untuk yang pertama kita menggunakan tambah data. Nah, di sini tambah data merupakan fitur yang digunakan untuk menambah data yang ada pada tabel artikel. Misal kita ingin menambah data untuk konten game yang digunakan, yang contohnya adalah LOL dengan konten bla bla bla. Misalkan ya, di sini LOL merupakan game dengan genre FPS. Fitur image-nya
masih kita biarkan kosong saja. Kemudian setelah data semua kita isi, maka kita harus mengklik tambah data untuk mengupdate data ke dalam tabel. Di sini data yang atribut yang saya gunakan untuk menambah data terdapat atribut judul, konten, genre, dan fitur image. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tambah data. Maka secara otomatis data akan masuk ke dalam tabel. Data yang sudah kita buat barusan ya. Kemudian fitur yang kedua yaitu fitur edit. Fitur edit digunakan untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel artikel. Jika kita klik edit, maka kita masuk ke halaman artikel tadi. Nah, di sini kita bisa mengganti data yang ada atau data yang sudah kita buat. Misal, di sini judulnya kita ingin ganti ke Modern Combat. Nah, maka setelah kita berhasil mengganti, kita klik ubah data untuk mengupdate data yang udah kita ubah ke dalam tabel. Nah, tadi kan judulnya kita gunakan LOL, maka sekarang berganti ke Modern Combat sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang ketiga yakni fitur hapus atau delete. Nah, di sini fitur delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel artikel tadi. Nah, caranya dengan mengklik hapus yang terdapat pada kolom berwarna merah ini. Jika kita klik hapus, maka data secara otomatis akan terhapus dari dalam database atau dalam tabel. Sekian untuk halaman manage. Kemudian terdapat halaman fungsi yang digunakan untuk logout. Setelah kita selesai menggunakan atau mengakses sebuah website, maka kita harus logout untuk menjaga keamanan. Caranya dengan mengklik nama yang sudah ada pada header. Di sini merupakan nama yang hasil dari autentikasi tadi. Kita klik, kemudian terdapat logout. Jika kita klik logout, maka kita akan menuju ke halaman login kembali. Nah, sekian demo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.